Di handphone ada ini. Di handphone ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wan-nafa wal-intifa'. Wal-mudzakarah wa tadhkir. Wal-ifadah wal-istifadah. Ala tamassuh bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilala ala khair ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Siap. Oke, masuk ke halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Bidayah dan Hidayah li Imam Al-Ghazali. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ya Rabbal alamin. Menjelang tidur. Pasal ke-10. Bila Anda hendak tidur, bentangkanlah tikar ke arah kiblat. Maksudnya tempat tidur. Di zaman dulu Imam Ghazali pakai tikar. Kita sekarang pakai ring bed. Kayak gitu. Ya. Tidurnya. Ya, Rasulullah aja pakai pelepah korma. 9. Bu, jangan dikata Rasulullah hidupnya enak, mewah. Kata siapa? Rasulullah itu termasuk menengah ke bawah, yang nggak punya apa-apa. Padahal istrinya siapa? Khadijah. Sayyidah Khadijah itu siapa? Saudagar. Saudagar terkaya di Jakarta. Kalau bahasanya kita di kota Mekah sana, ya, se-Jakarta, Jabodetabek, ya, yang paling kaya Sayyidah Khadijah. Bukannya sini kali amat kalah dia. Agnesmo. Andara doang dia sini, Sultan Andara, cuma Sultan Andara, nggak Sultan Jakarta, enggak. Sayyidah Khadijah, masya Allah. Segitunya tidurnya pakai apa? Pisang. Kurma. Pisang. Kurma. Enggak bosim. Kepes ikan, ya, pakai kurma. Zaman Rasul kan adanya orang di negara Arab kan biasanya banyak kurma, ya, yang hidup di apa, padang pasir tandus, ya, cuman yang kuat kurma doang. Pisang kalau nggak disiram layu dia mati. Pakai pelepah kurma, Bu, sampai Rasulullah kalau bangun ininya bergaris-garis, ya, bertanda. Kayak kita kalau tidur di mana gitu, ya, bertanda tuh gitu. Orang nggak pernah tidur di upin, nah, atau tidurnya biasa tidur di tikar deh, nggak pakai baju, bertanda lah. Tanda. Jangan gitu kita begini lama aja, ya. Tiba-tiba ada ini kok garis-garis, kenapa ya? Nah gitu, ya, bertanda. Begitu juga Rasul. Nah zaman Imam Ghazali tidurnya nggak pakai tikar, ya. Nah, makanya kita nih harus banyak-banyak bersyukur. Udah pakai alhamdulillah, ada kasur nikmat, empuk, yang punya spring bed apalagi. Nggak bangun-bangun, ya, udah 30 cm, 50 cm. Nah ini katanya Imam Ghazali, bentangkan kita ke arah kiblat, ya, biar tidurnya ngadep kiblat, ya. Aturlah tempat tidur dengan rapi dan berikanlah badanmu dengan baringkanlah harusnya, ya, badanmu dengan meletakkan pipi kanan di bawah, ya, seperti mayit ketika dibaringkan di liang lahat. Jadi adabnya ngadep ke kiblat. Mana kiblat di sini, mana? Sana, ya. Jadi tidur yang benar itu begini, ngadep ke sana. Seluruh badan saya ngadepnya ke sana. Entah kakinya atau kepalanya sana, oh,
Loh iya, jadi yang ngadep kiblat itu apa? Seluruh badannya. Bukannya kepalanya atau kakinya yang ada. Bukan, Bu. Paham nggak, Ibu? Paham. Awalnya tadi sini nggak apa-apa. Salah. Kanan. Ya, pertanyaannya bagus. Nah, kan saya menegaskan takut ibu kan sama bisa juga. Iya benar ya. Jadi maksudnya mana? Nanti pipi kanan dibilang di sini ya. Dengan meletakkan pipi kanan di bawah. Berarti kan pipi kanan. Berarti nanti pipi kanan di bawah. Mesti kita tiduran sini. Ya begitu, yang benar apa? Ya Allah. Nah begini ya, ngadep ke arah kiblat. Jadi gitu. Ngadep ke sini. Ya pipinya di bawah. Pipi kanan. Jadi ngadepnya seluruh badan nih. Ngadepnya ke arah kiblat. Kalau laki kita juga kita pantatin dong. Iya belum ngomong. Pantatin kasih kita di belakangnya. Kalau untuk pertama ya suaminya juga ngadep sini. Mas maaf ya sebentar aja tidur ngadep kiblat. Oh, sebentar aja. Sebentar aja. Saya sampai pagi. Tidur lagi. Kirain sampai terus Cari kagak. Kalau memang suaminya ridho nggak ada masalah. Tahu-tahu ke Bintal lagi kita kemana? Kagak ada lagi kita ke Bintal kemana dia? Kalau penting Atau suaminya yang di depan, kitanya yang belakang. suaminya yang belakang kita. Enak lo yang jalan, enak lo yang pergi, kita lah kemana lagi kita pergi. Ya, alasannya. Jadi ya gitu, pipinya ngadep ke arah Kiblat. kiblat, ngadep ke sana badannya semuanya. Ngadep kanan, jadi kanan yang ditimpa. Ya, kanannya yang ditimpa. Pipinya ngadep ke sini, tempel. Paham ya? Enggak harus sampai enggak harus sampai kaki. Iya, enggak kalau Nggak sadar. sadar apapun yang dilakukan ngejungkit balik dan segala macam. Yang penting awal tidur dengan akhlak, dengan adab. Ya. Nah, kalau memang apa tadi saya mau bilang apa? Kalau tempat tidurnya nggak begitu, Ustazah. Lain lagi ceritanya. Jadi saya tidurnya melintang dong kalau ngadep kiblat ya terserah. Kalau mau melintang boleh. Ya, soalnya kepala tempat tidurnya nggak sesuai gitu. Ya udah nggak apa-apa, bebas. Ya, mau ngikutin akhlaknya dapat pahala, nggak ngikutin juga tidak apa-apa. Buat sesuatu yang wajib. Paham? Tidur itu ibarat mati. Dan bangun tidur itu sama dengan bangkit dari kubur. Oleh sebab itu, bila Allah mencabut nyawa di malam itu, Anda telah siap. Karena tidurnya pakai adab, pakai akhlak, ya, sebagai bekal untuk ketemu sama Allah. Tentu saja sebelum tidur hendaknya Anda bersuci dan berzikir kepada. Bersuci maksudnya apa? Wudu. Ya Allah, Ustazah baru wudu udah kesentuh sama suami. Yang penting wudu aja dulu. Ya, kesentuh sama suami ya udah. Kalau mau wudu lagi ya wudu lagi. Mas sengaja sebenarnya. Kemudian dan berzikir, baca doa. Dengan demikian bila nanti nyawa dicabut sudah dalam keadaan Suci. Ya, bahkan dikatakan orang yang tidur dengan akhlak, dengan adabnya Nabi Muhammad, dengan zikir, dengan dalam keadaan berwudu, ya, maka dia dihitung tidurnya adalah ibadah kepada Allah. Ya, kalau yang tidurnya biasa aja, ya, maka itu tidurnya ya udah dianggap nggak ada pahala, nggak ada dosa, ya. Orang tidur kan nggak ada hilang akal, ya kan gitu. Jadi nggak ada apa-apa. Tapi kalau tidurnya pakai akhlak, pakai adab, ya, kemudian baca doa, hitungnya adalah seperti Ibadah. Dengan demikian tidur pun ada tata caranya. Yang pertama, ketika permulaan tidur berbaring di atas lambung kanan, menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi bagian kanan ini ditindih, gitu. Mulai tidur dalam keadaan suci dari hadas dan berzikir kepada Allah. Kalau nantinya batal ya sudah, ya nggak apa-apa. Yang C, yang ketiga, menulis wasiat di bawah kepala. Ini sunnah loh, Bu. Wasiat. Ya, yang belum punya wasiat boleh ditulisin. Ya, kalau di bawah kepala, Bu, wasiat itu bukan hanya sekedar harta. Ustazah, saya nggak punya papaan, apa yang mau diwasiatin? Apa aja? Ya, nasihat termasuk wasiat.
saya mau kubur di mana, itu termasuk wasiat. Saya punya anak, tolong nanti diginiin, atau nanti anak saya tolong diginiin, tolong diangkat anak sama si fulan, tolong begini, itu adalah wasiat. Ya, buat suami saya, kalau saya meninggal boleh kamu menikah lagi dengan istri yang soleha dan lain-lain, buat jaga anak-anak. Boleh apa? Hutang-hutang. Hutangnya masih pulang. Iya. Wasiat itu wajib Ustazah. Saja. Wajib ditulis. Wajibnya maksudnya Oh. nggak, maksudnya kalau ditulis itu ntar besok kita ternyata masih hidup, umpetin lagi gitu, taruh lagi gitu. Iya, apa? Iya kan? Bahkan kayak gini, kayak ibu kan suka main arisan. Iya. Ya, itu tuh ditulis karena itu kan apa ya? Itu kan utang ya. Dan itu kan utang. Kadang kan suami nggak tahu kita main arisan atau kita main apa, ya arisan main apa lagi? Ya, semacam itulah gitu ya. Atau kita punya cicilan atau punya utang sama ini yang suami nggak tahu, tulis di situ. Saya nih utang sama sini. Saya main arisan sama ini, ketuanya Bu Sinta nih nomor HP-nya. Giliran masih hidup dia bilang film ketemu baca. Menjaga anjing. Ya. Jadi kalau ada apa-apa dia tahu. Gila masih hidup. Ya. Orang dia main arisan. Makanya Dari banyak orang ngarep yang dah. dia tidak punya gini ya, suaminya nggak tahu kan gitu. Ya makanya kadang orang kalau nikah kan minta halalnya ya, minta ridhonya, siapa yang nggak ikhlas maka boleh minta sama ahli waris kan gitu. Karena ya takutnya ada utang ada segala macam, karena selama ada utang ini yang di kuburan nggak aman dari siksa kubur, terus siksa. Ya, jadi sampai utangnya udah kelar. Maka sunnah tulis wasiat. Ya, wasiat saya punya cuma 1 cincin, saya cuma punya emas segini doang, ini tolong dijadiin, nanti ketika saya meninggal tolong dijualin uangnya, terus cari masjid yang lagi bangun atau pondok atau apaan, beliin semen berapa sak gitu, itu wasiat tuh. Ya, atau saya punya deposit gitu ya, uangnya tolong dijadiin buat pembangunan masjid apa buat apa. Ingat yang begituan, jangan cuma dunia aja. Ya, titip anak saya tolong diajarkan, dididik. Ya, apaan aja deh. Ya, atau yang punya harta banyak silakan dituliskan. Ya, saya punya tanah di Priwondani sini ya, 700 hektar atau berapa misalkan. Ini sebelah tanah saya misalkan yang dibangun gitu ya. Enggak ada yang tahu ya, tulis di situ. Ya. Ya, itu namanya ilmu yang diamalkan. Sialan nih mak. Nah, nanti kalau biar rame. Girang banget. Ntar kalau misalkan utang saya sudah lunas, arisan udah kelar, saya nggak ikut lagi, masih ada umur, hapus. Ya, Siapa di bantal kayak siap kayak mau bekasin itu lagi. atau nggak harus dibawa bantal, nggak harus dibawa bantal. Ini kan karena orang dulu nggak punya berangkas, nggak punya lemari, nggak punya apa. Taruh di tempat yang mana sekiranya ya aman lah gitu. Ya, mau di dompet atau di mana gitu ya. Dibawa, misalnya ibu-ibu dengan dibawa bagian baju, apa ya? Selipan baju, di apalah. Taruh situ. Sekiranya ada umur, ya sekiranya nggak ada umur, ya sekiranya bisa umur yang lain udah lunas ya hapus. Kiranya udah lunas checklistin. Checklistin boleh, biar dengan yang lain boleh. Gitu. Tapi yang tetap kalau yang kayak gitu-gitu tuh di bawah. Yang tetap tuh yang nggak akan dihapus. Kalau saya meninggal, tolong wasiat saya, kuburin saya, gabung sama bapak saya atau gimana. Yang gampang ya, jangan menyusahkan orang. Iya. Ya, jangan jadi apa namanya? Beban. Tolong kuburin saya di Baki di Madinah sana. Ya. Udah makan aja susah pakai ke Madinah. Kata dia buat kuburin aja, buat makan tahlil aja susah, udah nyari bayar pesawat Jadi mayat ngeribitin aja. Jangan yang merepotkan atau ya. Jadi yang sekiranya memungkinkan aja di Jakarta, di mana gitu ya. Yang masih di dekat ibu saya masih mungkin nggak? Masih mungkin ya udah. Gitu. Saya mau disamping ibu saya. Gratis ya kuburannya gitu. Gratis kuburannya terserah ya. Yang memungkinkan. Ya kayak gitu tuh disiapin ya, diwasiatin ya. Nah itu yang pasti jadi paling awal, tolong saya diginiin, tolong nanti ketika saya meninggal tidak boleh ada yang
Allah saya kecuali siapa? Yang muhrim, yang mandiin saya, suami, misalkan anak yang muhrim. Dan tidak boleh ada yang mencium saya kecuali yang muhrim. Karena orang kalau udah gitu, iya muhrim langsung lihat kita usia orang terakhir. Orang kantor lah, siapa lah, sahabat lah, mau laki mau perempuan, gak gitu. Ya, nah itu kemudian tolong nanti anak saya ya dididik atau saat nah baru nanti selanjutnya punya harta apa ya, saya punya harta ini tanah, tolong begini, motor saya tolong dijual buat ini dan lain-lain. Oh, atau boleh dipakai silakan buat kemaslahatan dan apa aja. Nah baru nanti di bawah-bawah cicilan-cicilan dan utang ya, sekali bawah yang akan berubah-ubah ya, lunas. Kalau yang atas kan nggak akan berubah-ubah gitu ya. Yang bawah utang-utang, arisan. Itu udah pasang gituan. Yang meninggal suami dia ada wasiat nggak gitu aja ya, namanya umum nggak ada yang tahu siapa perempuan gitu ya. Jadi sunnah nulis wasiat. Jelas? Paham? Nah ya Itu kelihatan tuh sajanya terang ya. jadi abis ini kalau bisa pada nulis Wasiat. kalau diketahui suami atau nggak diketahui suami bebas. utang masih berapa cek tulis. Ya, itu. Selanjutnya ingatlah bahwa yang keempat Anda akan diletakkan di liang lahat sendirian. Tidak ada teman kecuali amalmu dan tidak akan dibalas kecuali dengan usahamu. Ya. Jadi ketika mau tidur tuh ingat ya Allah, ntar kalau saya meninggal saya sendiri nih gitu ya. Sekarang saya lagi ditemenin sama suami, sekarang saya lagi ada anak-anak, sekarang ada sama cucu, abis ini gak ada orang udah. Ya, malam tuh tempatnya introspeksi. Kemudian apa yang dilakukan? Tobat. Ya astagfirullah, saya hari ini kayaknya banyak maksiat daripada banyak baiknya. Ya, ini mumpung aja lagi bulan maulid, kerjaan saya ini majelis maulid kesini. Ya banyakan baiknya, mudah-mudahan bisa istiqomah terus jadi baik. Tapi kalau lagi banyakan gak baiknya, nah istighfar, minta ampun sama Allah gitu. Nah, kemudian ingat mati. Kenapa kalau ingat mati tuh kayak dunia ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Saya punya duit baru dikasih duit ditransferin orang 50 juta misalkan ya, malam kayak senang banget, paginya meninggal kayak ya elah belum ngapa-ngapain ya. Jangankan itu jam 4 pagi udah meninggal, kayak uang tuh belum baru mau menikmati, kayak ya udah nggak ada apa-apanya dunia, udah ditinggalin. Yang kelima, sebelum tidur bertaubat. Nah ini diajarin tuh dari dosa dan berniat tidak akan mengulang maksiat yang telah dilakukan sepanjang siang. Niat akan berbuat baik kepada sesama muslim bila masih diberi umur panjang. Ingat, tobat ya, ngomongin orang, bohongin suami, tobat itu maksiat. Dan niat jangan mau ngulangin lagi, jangan gini ya udah nggak apa dah, cuma istighfar aja, tobat, ntar besok kok begitu lagi, ntar tobat lagi gampang ya. Jangan gitu, niat agar tidak mengulangi lagi. Kalau kita jatuh lagi, terjerumus lagi, namanya al-insan, maka lu kata manusia, namanya manusia, tempatnya salah, tempatnya lu kadang jatuh lagi, istighfar lagi, tobat lagi gitu ya. Dan selalu niat ingin berbuat baik ya. Kalau dikasih umur panjang, pengennya bantu orang, apa yang bisa kita bantu, berbuat baik sama orang ya, ngomong yang enak, nyenengin, resepin ya. Kadang orang jadi resep sama kita kalau kitanya enak. Tapi kadang ya Allah, ada orang yang mana yang kalau orang datang aja dia udah gak suka. Ini kenapa nih, masalah di hati kita nih. Ini selalu ada yang ngetin ya. Yang kalau misalkan dia datang muak demen dia datang gitu. Kenapa? Ya berarti ada masalah diri kita, bukan dianya. Nggak demen aja dia datang. Suka-suka dia mau datang mau enggak ya. Nah ini hati kita bermasalah ya. Jadi orang yang baik sama semuanya, hakala bantu orang. Kemudian selalu ingat bahwa di kubur nanti tidak ada teman yang setia melainkan amal soleh. Jadi buat baik sama orang, jangan bikin jahat. Dalam kubur hidup seorang diri tanpa teman, hanya amal soleh teman yang
sehingga ia harus rajin mencari dan Melakukannya. ya, melakukan amal soleh banyak. Itu yang tadi ya. Lakukan amal soleh banyak. Amal soleh apaan aja? Bantu orang, senyum sama orang, ya. Apa aja nih? Semuanya amal soleh. Karena nanti di kuburan cuma ada amal. Siapa yang paling cinta lagi sama kita? Mana mau nemenin kita di kuburan? Benar apa enggak? Suami kita mau nemenin? Kita yang cinta sama suami, yang bilang cinta lo sama suaminya. Siapa sih yang cinta lo sama suaminya? Suaminya meninggal, mau temenin? Mau temenin? Nggak ada. Semuanya ya udah semuanya meninggal, kita doain, kita kirimin segala macam, Fatihah dan lain-lain, doa yang terbaik kita berikan. Tapi apakah kita nemenin di kuburan selamanya? Tidak. Ya di kuburan sekedar ziarah, sekedar apa, sama orang tua juga kita nggak bakal nemenin di dalam kubur cinta-cintaan kita sama orang tua kita. Ya, berarti yang nemenin kita siapa? Amal soleh. Sedangkan amal soleh kita nggak punya, jarang. Baik sama orang jarang, jahatin orang, julitin orang, nyinyirin orang di kerjaannya. Demen banget orang ngomongin orang, ya. Padahal diri kita aja masih banyak kurang. Ada. Makanya kata Imam Ghazali sebelum tidur tuh taubat, banyakin taubat dari dosa, khususnya sekarang bulan Maulid. Ya mau deketin diri sama Nabi Muhammad, sebelumnya taubat dulu. Ya bersihin diri, bersihin hati, biar kalau hadir Maulid di mana hadir dapat apa yang ada di Maulid langsung masuk ke hati, dapat taufik hidayah. Pengen begini apa ingin baik, itu jadi orang baik tuh karena hatinya bersih. Datang Maulid kayak dia pergi Maulid sama pulang Maulid kayak sama aja, bahkan lebih buruk, berarti hatinya bermasalah. Kayak nggak bawa Nabi, kayak biasa aja, kayak nggak ada perubahan, ini berarti hatinya ada sesuatu. Tapi kalau pergi Maulid kayaknya gundah gelisah, kayak nggak enak, kayak segala macam, tapi dia tobat, dia minta sama Allah di dalam majelis itu, pulang tuh kayak ya Allah, saya pengen berubah, saya pengen lebih baik, saya pengen ikut sama Nabi Muhammad, saya pengen jadi orang yang baca sahabat, pengen kayak sahabat-sahabatnya Nabi yang dicintai, ustazah, pengen yang begitu. Berarti ada masuk mangkoknya bersih, hatinya insya Allah udah bersih. Itu hati ini yang utama. Ya ada. Kemudian yang ke-6 yang F, jangan masuk pembaringan. Ya maksudnya tempat tidur sebelum benar-benar merasa ngantuk. Ya jangan pula tidur di tempat yang serba mewah. Tuh. Kenapa jangan ke tempat tidur sebelum benar-benar merasa ngantuk? Takutnya enggak mengerjakan hal-hal yang enggak ada aja yang dikerjain. Ya, kalau udah ngantuk banget, orang kalau udah ngantuk banget hati diangkut lagi tidur. Mau di mana lagi? Maksudnya tuh begitu. Kalau udah waktunya tidur, duduk, pikir tidur. Jadi nggak ngapa-ngapain. Kalau kita ya belum ngantuk banget ya, masuk tempat tidur, ngapain di atas kasur? Main HP, ada ngayal. Apaan dihayalin sama dia? Ada yang main HP, apaan yang itu main HP tadinya kita ngantuk melihat HP jadi seger nggak? Kabar baru nih, udah saja terus. Setan tuh, ya itu makanya Imam Ghazali bilang kalau nggak ngantuk banget, jangan dulu udah ngapain dulu ngapain kerjain yang lain. Kalau nggak ntar jadi macam-macam gitu. Ya kecuali kalau emang kita isinya pikir, ya kita baca-baca, kita segala macam, jadi isinya dengan sesuatu yang manfaat sampai kita ngantuk. Nggak apa-apa, ya. Dan juga jangan tidur di tempat yang serba mewah. Kalau kemewahan, spring bed sampai 50 cm, 100 cm, yang kalau masuk bus nggak bangun lagi dong. nggak naik lagi, masih membel ke dalam gitu ya, saking yang ini banget gitu ya. Yang mana katanya dari dulu angsa, dulu apaan lagi tahu deh ya, yang sampai segitunya mahal banget tempat tidurnya, bikin terlalu lelah. Jangankan yang mewah, kita yang biasa aja udah bablas. Kadang sholat bablas, ngapa-ngapain bablas, yang tempat tidurnya biasa aja. Bagaimana yang mewah banget? Enggak. Ya, ini kalau nggak usah kasih tahu. Terus jangan tidur kecuali kalau mendatangkan manfaat. Ya, kalau datangin manfaat maksudnya apa? Tidurnya kamu besok bangun jadi segeran buat ibadah. Ya,
tidurnya kamu besoknya buat apa? Masak, buat kerja, cari nafkah, bantu cari nafkah, buat dagang, besok saya dagang. Saya besok harus siapin anak, siapin suami, siapin begini. Tidurnya kita bermanfaat. Kalau tidurnya nggak kalau apa namanya? Kalau tidurnya kita malah mendatangkan ketidakmanfaatan, nggak usah tidur sekalian. Dengan tidur, contohnya, besokannya gue udah tahu gue mau nyolong nih, gue mau target gue kan di sini, ya, di daerah sini, apa namanya, kendara, ya di daerah mana gitu, nyopetnya udah siap. Nggak usah tidur, gue udah persiapan tidur dulu dan buat besok. Buat masih nggak usah tidur, ya biarin dia ngantuk. Kalau orang ngantuk kan lemes bawaannya, ya nggak? Nah itu. Kemudian yang seperti kecuali seperti untuk mempersiapkan diri melakukan sholat sunnah maupun amal lainnya. Lebih baik bangun daripada tidur. Ya, kecuali kalau emang dia untuk mau enggak, saya nanti malam takutnya ketiduran, saya mau sholat sunnah dulu, saya maunya nggak apa-apa. Ya lebih baik bangun daripada tidur. Sebab tidur yang tanpa tujuan berarti menyia-nyiakan umur. Sedangkan tidur yang dengan niat menjauhkan diri dari maksiat, sekalipun menyia-nyiakan umur, namun lebih selamat dari yang lebih selamat dan menyelamatkan agama. Ya, kalau emang dia tidurnya apa namanya menjauhkan diri dari maksiat, kata dia, gua mendingan tidur daripada gua bangun. Ini ibu-ibu, ini orang-orang samping gua lagi ngomongin orang, mendingan gua tidur. Ya, dia lebih selamat daripada dia bangun. Gua ngomongin orang. Ya, daripada gua bangun, gua disuruh minum. Lagi kumpul lagi pada minum-minum. Misalkan, ya mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita semuanya nggak pernah ada minum, apa kayak gitu. Iya, gue disuruh minum, cobain. Ya mendingan gue tidur, lebih selamat. Kemudian dalam sehari semalam terdapat 24 jam. Karenanya jangan sampai tidur melebihi 8 jam dalam sehari. Seandainya seseorang setiap hari tidur 8 jam, sedangkan umur dia tersedia hanya 60 tahun, maka ia telah menyia-nyiakan sepertiga umur. Berarti 20 tahun umur tersia-siakan. Kalau umurnya 60 tahun. Dan kalau tidurnya cuma 8 jam. Kalau kita tidur lebih dari 8 jam, belum bobo siang cantik, belum bobo sore, belum bobo ini, terus tidurnya nggak lama banget, ya. Dari pagi, dari malam jam 8, jam 9 sampai jam 10 baru bangun. Contoh, berapa jam kamu tidur? Yang 8 jam tidur aja udah menyia-nyiakan umur 20 tahun. Habis 20 tahun begitu doang. Ya, gak dapat apa-apaan, gak dapat pahala. Berarti sisa berapa kalau 60 diambil 20, sisa 40. Ya, 40 tahun. Umur belum balik 15 tahun. 40 kurang 15 berapa? 25. Berapa? 25. Ini 25 sisa umur kita 15 tahun, ceritanya balik. Ya belum balik dari kecil sampai balik. Bisa 25 tahun. 25 tahun ngapain? Isi dengan ibadah, apa isi dengan banyak maksiat? Ya, nah ini. Makanya umur kita, ya Allah. Makanya orang ulama tuh umurnya berkah. Bukan hanya umurnya berkah, waktunya juga berkah. Ya, nggak mengerjakan sesuatu yang nggak manfaat, karena dia tahu. Ya, Al-Habib Husin bin Tahir, ya beliau punya waktu 24 jam sama kayak kita, tapi sama muridnya selalu ngomong gini, ada yang punya waktu lebih nggak dari 24 jam? Anda mau beli dong? Ada yang punya waktunya kesia-sia nggak? Anda mau beli dong waktunya? Kenapa? Karena Anda nggak cukup waktu 24 jam, buat Anda nggak cukup. Udah tersusun rapi untuk ibadah dan zikir. Nggak ada buat yang lain lagi tuh, space-nya Anda mau buat ini lagi tuh udah nggak bisa gitu waktunya. Kalau kita 24 jam banyakan buat sia-sia, ya nggak? Main HP, banyakan sia-sianya deh dari 24 jam. Ya, daripada ibadahnya gitu, ya. Giliran baca Quran 5 menit udah muak. Jangan kan 5 menit, 2 menit, baru 2 lembar dah. Udah muak. Kalau ngeliat HP nggak ada pernah ngantuk, enggak. Kecuali kalau udah ngantuk banget baru. Kalau nggak terus aja nggak pernah muak, enggak. Setan. Kalau Quran
kan ya baru 2 lembar aja udah. Anak nangis sih anak nangis gitu ya. Nah ini dah kalau HP jalan aja malas ya subhanallah. Astagfirullah. Yang G, sebelum masuk pembaringan sebaiknya menggosok gigi terlebih dahulu ya. Gosok gigi atau dengan niatan siwak. Pakai siwak ya. Yang sunnah nih ya, Rasulullah nggak pernah ninggalin siwak bu sebelum tidur. Ini kita amalin ya bu, sebelum tidur pakai siwak. Kan ibu majelis nggak bawa siwak, alasannya nggak bawa ketinggalan di rumah. Kita kalau tidur nggak pakai siwak, alasannya apa lagi? Tinggalan di majelis. Lupa naruhnya. Tinggalan di majelis. Tiduran. Lupa naruhnya. Orang tasnya di rumah tinggal Males kerapian naruhnya kerapian. alasan. Maka niatin ya, niat pakai siwak. Gosok gigi niatin pakai siwak juga bisa. Dan mempersiapkan air untuk berwudu apabila nanti bangun. Ini kalau orang yang tinggalnya di daerah pelosok yang harus membak dulu gitu. Airnya susah ya. Air susah biar nggak jauh-jauh ibu buat bangun dia mulai, buat bangun subuh kan masih gelap, siapin air dulu. Buat Tapi besok. kalau tidak alhamdulillah bangun di kamar mandi udah ada air. Alhamdulillah di kala orang kekeringan kita masih ada air. Alhamdulillah. Upayakan bangun untuk melakukan sholat malam atau sholat sebelum sholat Subuh. Kalau bisa bangun sebelum subuh. Iya. Buat apa? Sholat tahajud. Tahajud. Itu adalah waktu yang paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, seorang hamba dengan Allah paling dekatnya adalah di waktu malam, sepertiga malam akhir. Yang mana di sepertiga malam akhir Allah turun ke langit dunia untuk menanyakan kepada hamba-hambanya, hal min mustaghfir astaghfir lahum, hal min ta'ib atubu alaihim, hal min talibil haja ya, apa namanya, uqabil hajatum ya. Allah nanya tiga hal kepada para malaikat. Apakah ada yang istighfar sama aku, hamba-hambaku anak ampunin? Apakah ada yang bertobat, anak terima tobatnya? Apakah ada yang minta hajat sama anak di malam ini? Anak gobulin hajatnya. Itu di sepertiga malam akhir. Ya, makanya orang sepertiga malam akhir doanya diijabah. Tapi tahu nggak sepertiga malam akhir tuh yang mana? Sebelum subuh. Ya, malam itu dibagi menjadi 3. Dimulai dari jam 9. Ya. Sepertiga malam awal ya, nah, dari mulai jam 6 itu malam ya, dari jam 6 kurang lebih sampai jam 10-an itu dibilangnya sepertiga malam awal. Nanti sampai jam 9, jam 10-an sampai jam 2-an itu namanya sepertiga pertengahan. Jam 3 sampai mau subuh setengah 5, jam 5 ya, atau jam 4, setengah 5, jam 5 tergantung subuh sekarang jam berapa? Setengah 5 kurang gitu ya. Nah itu sampai segitu itu namanya sepertiga malam akhir. Dan yang paling dianjurkan adalah bangun di sepertiga malam akhir. Ibu-ibu lihat dah orang yang begadang. Orang yang begadang di sepertiga malam awal masih kuat nggak? Kuat banget, kita masih kuat sampai jam 9 jam 10. Di sepertiga malam pertengahan masih kuat nggak? Kuat. Ya, jam 11 masih bangun, mulai 12, 1, 2 masih aman, setengah 3 masih aman. Sepertiga malam akhir jam 3 setengah 4 lihat orang yang begadang. udah berturun. Mau yang laki lagi. Ya, kalau udah mulai setengah 4 gitu ya, udah jam 3, udah lewat setengah 4, jam 4, apa yang mereka lakukan? Tidur, nggak kuat. Ya, dan itu adalah waktu yang paling afdal. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dan ketika sujud adalah tempat di mana seorang hamba dekat sekali dengan Rabb-nya, dengan Allah. Ya, itu di sepertiga malam akhir. Tapi nggak ada salahnya Ustazah kalau saya bangun jam 2 gitu ya nggak apa-apa. Bangun tahajud daripada enggak, dengan sholat daripada enggak. Kan gitu. Jadi kalau saya bangun
Ustazah udah tahrim tapi belum ada subuh, boleh nggak tahajud? Boleh. Sampai waktunya biasanya kalau ada tuh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi kan gitu. Ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Nah itu. Kalau innallaha wa malaikatahu masih boleh sholat nggak? Nggak bisa. Itu tandanya udah masuk waktu Subuh. Tapi kalau cuma tahrim loh, salat atau asyhadu an la ilaha illallah Boleh. apa gitu ya, bacaan-bacaan gitu ya, itu masih boleh-boleh aja, masih 15 menit lagi, 10 menit lagi masih boleh. Ya, sholat tuh sunnah. Paham? Insyaallah. Yang sholat 2 rakaat setelah bangun tidur adalah salah satu perbendaharaan Kebaikan. perbendaharaan ya, kebaikan. Perbanyaklah perbendaharaan. Perbendaharaan. Iya, salah nih ngetiknya. Ya, perbendaharaan itu bekal. Ada bingung ya. Perbanyaklah bekalmu untuk hari di mana kamu membutuhkannya. Itu adalah hari akhirat. Bila kamu mati, maka bekal dunia tidak kamu. Saya ganti ya perbendaharaan, ibu bingung bacanya. Ya, bekal ya. Bila kamu mati, maka bekal kamu dunia tidak kamu perlukan. Yang kita perlukan adalah bekal akhirat. Sholat kita, doa kita, puasa kita, ini yang kita perluin. Ketika akan tidur atau terjaga, kemudian akan tidur lagi, disunahkan baca doa ini. Pas lagi tidur, mau tidur, atau kita bangun mau tidur lagi, baca sunah dibaca doa ini. Nih baca Bu, Bismika Rabbi wa ba'du jadi wa bismika arfa'u faghfirli dhanbi Allahumma kini azabaka yauma tab'atsu ibadak Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dzi syarri wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdir anni dayn wa qini minal faqr Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas sholihin Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah Allahumma aikizni fi ahabbis sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika hatta tuqarribni ilaika zulfa wa tu'idani an sakhatika bu'dan as'aluka fata'tini wa astaghfiruka fataghfirali wa ad'uka panjang ibu. Ini maksudnya kalau kita lagi gak ngantuk masih kosong-kosong mendingan dipikir ayat ini baca daripada lihat HP. Ya. Sekarang dilihat itu artinya. Ibu baca. Kesepin. Baca sendiri-sendiri dalam hati. Namanya bagus banget. Sampai ya Allah curahkanlah kepadaku kekayaan biar aku bisa bayar utang tuh. Biar aku dikasih kekayaan. Pernah begitu aja. Ada doanya. Ya Allah. Ya, biar dikuatkan agamanya. Biar segala macam. Ya, biar engkau mengabulkan doa aku, biar aku terhindar dari kefakiran. Lalu lanjutkanlah dengan membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Jadi baca doa itu tadi, kalau emang nggak hafal baca bismika Allahumma ahya bismika. Tapi kalau nggak dibawa di buku, ini masing-masing punya kan? Bawa di malam.
tidur baca nih. Doanya baca. Daripada main HP, baca nih. Bismillahirrahmanirrahim dibaca. Habis itu baca ayat kursi. Ya. Habis itu baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kursi apa enggak? Baca sama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sampai situ. Ibu-ibu ingat enggak baca ini dulu dihafalin kapan? Kapan? Pas masih kecil waktu ngaji, benar nggak? Benar. Sekarang ayat kursi masih hafal, masih lumayan hafal. Yang 2 ayat terakhir banyak yang hafal. Kalau nggak bareng. Kenapa? Karena jarang dibaca. Itu masih hafal sederhananya dulu. Nanyanya sekarang, apakah masih diamalkan atau tidak? Ya, ayo nih kita hidupkan lagi akhlaknya Nabi. Ya, baca 2 ayat yang terakhir tadi ya dari surat Al-Baqarah, habis itu baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu apa, Bu? Allahu Akbar. Habis itu udah. Aja dari 2 kepala dah. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Baca juga kalau mau tidur. Tidak ketinggalan pula membaca surat Tabarak, Al-Muluk. Apa Bu? Apa? Qabr. Ya, surat Tabarak itu mencegah daripada adab Kubur. Ya, Tabarak pada dibiarin hukum. Setelah membaca surat tersebut, maka persiapkanlah diri untuk tidur dengan pulas. Permulaan tidur hendaklah diusahakan masih dalam keadaan berzikir kepada Allah dan suci dari hadas. Ibu mau sambil sholawatan Allahumma sholli gitu ya. Boleh. Mau sholawatan boleh, mau nyanyi boleh, enggak boleh. Barang siapa yang melakukan amalia seperti ini, maka ruhnya ketika tidur dinaikkan ke arsy dan baginya ditulis pahala seperti pahala orang yang beribadah sunat semalam suntuk. Masya Allah. Ya, dengan akhlak-akhlak, dengan doa-doa yang kita baca, adab madhab kiblat, wudu, zikir, baca beginian, ya, maka ditulis ruhnya kita dinaikin, ditulis orang yang ibadah padahal kita tidur. Ditulis, makanya orang soleh tuh nggak lain jadi orang soleh, Masya Allah. Begini loh, makanya waktunya berkah, tidurnya aja bisa jadi ibadah. Begini nih, ini nih Bang Ghazali kasih tahu, kok tidur bisa ibadah, Ustaz? Ini caranya.
orang ulama juga manusia. Kita juga manusia. Berarti kita bisa nggak? Insya Allah bisa. Sama-sama makan nasi, sama-sama. Boleh sambil tiduran ya? Boleh sambil tiduran, boleh banget. Ya boleh. Nanti waktu mau tidur, ya boleh. Kan nggak pakai jilbab Ustazah, nggak apa-apa deh, asal ada tanah atau ada apaan kayak di atasnya kasih bantal liquid, nggak apa-apa juga. Namanya dikir kok. Ya memang adabnya menghadap kiblat, adabnya menutup aurat. Tapi kalau enggak pun ya sudah, tetap aja berpikir jangan daripada enggak. Jelas? Insya Oke, sampai Allah. sini dulu. Ada yang mau tanya jawab? Sampai setiap muslim, insya Allah pertemuan selanjutnya. Andain, setiap muslim. Ustazah saya di luar ini Mau nanya? Boleh. semalam kan saya kan lihat di situ saya ya terus saja kemarin saya semalam lihat diri saya pulang operasi, dia 3 kali operasi rahim ya. Terus dia ceritanya mau ngambil wudhu, teriak sama saya gitu ya. Selama ini siapa yang ngambil wudhu? Ci, saya gitu. Jadi mama saya tuh pakai sarung ngambil wudhunya istri, salah tuh ya saya ya. Oh, Dia dia nggak punya anaknya di kampung semua. suaminya. Iya, Suaminya ngambil untuk istrinya. Iya. Tapi dia pakai sarung sarung tangan. plastik gitu loh. Boleh apa enggak? Sah-sah aja. Rasanya. Boleh sih. Ya. Asal sarung tangannya sampai sini. Asal jangan kena yang ini aja. Ya. Semalam tuh jadi naik juga sih, itu sudah betul. Dari semalam baru bisa melihat gitu ya. Iya. Gimana namanya? Ambil jauh kita perhatiin yang itu cari kita dulu. Iya, masa. Lupa nggak kelihatan. Nggak apa-apa ya. Boleh boleh. Yang penting ada penghalangnya. Pakai sarung tangan jadi sini. Ada penghalang nggak apa-apa. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Saja kalau kita pas datang bulan tuh kalau pengen apa Zikir. wudhu ya wudhu mau tidur itu diperbolehkan nggak itu? Digabungkan. Diperbolehkan Boleh nggak nggak kalau lagi kita pas datang bulan? Oh, kalau lagi datang bulan, bagus pertanyaannya. Kalau lagi datang bulan boleh wudhu apa tidak? Tidak. Kalau lagi datang bulan Kan nggak boleh baca. wudhu. Karena ketika wudhu kan saya nawaitul wudhu ya Rafil hadasin asghar. Sedangkan saya lagi hadas Besar. akbar. Nggak bisa. Ikut. Pakai adab yang lain aja, wudhunya enggak. Terhitung masih ibadah. Boleh. 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 Surat Al-Mulk boleh nggak? Nggak usah dulu, ribut juga. Kalau lagi halaman kecuali hafal. Ayat kursi boleh. Ratib hadat. Rotib boleh, tapi Fatihahnya lengkap. Fatihah ini diloncatin kalau baca. Dikir pagi petang boleh, berdulatif gitu ya, dikir pagi, dikir petang boleh. Jadi kalau kursi Ayat kursi boleh, ayat kursi boleh dibaca sama. cuman naik kursi aja ya, Al-Ikhlas, Anasnya enggak. Al-Ikhlas boleh, Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, udah kayak pikiran. Fatihah enggak ya? Fatihah arwah ya. Fatihah yang nggak boleh. Kalau Fatihah buat belajar, Fatihah buat syifa, penyembuhan dan lain boleh. Tapi kalau Al-Fatihah buat arwah, kalau latihan nggak terima. Mintanya baca yang ini. Mau tidur lagi haid halangan semua. Boleh, boleh. Itu Oh, doa. ini kan bukan ini doa. Ya, isinya doa. Kan ada ini ada sucinya para itu Boleh, boleh. Al-Muluknya ya nggak boleh. tabaroknya. Tabaroknya yang Tapi kalau biasa. hafal nggak apa-apa. Kalau hafal boleh, tapi jangan dilafalkan. Dalam hati. Oh, dalam hati. Bacanya dalam hati. Kan apa? saja tadi bab hutang, maaf saja kalau kita punya hutang ke seseorang yang nggak tahu entah di mana, terus kita pengen bayar gitu loh, apa kita seandainya kita bayar ke mana, ke tempat ke di Iya, kalau kita udah nggak tahu orangnya apakah masih ada ahli warisnya. Kalau ada ahli warisnya, kasih ke ahli warisnya, gitu. Ya. kalau nggak tahu tempatnya Tapi di kalau mana udah gitu. nggak tahu juga, ya udah. Nggak bisa sih kita kasih kemana, ya udah kita niatin sedekah aja. Ya, mudah-mudahan insya Allah orangnya ridho sama kita. Sesuai nominal atau apa, seandainya hutang 50.000 nih, Boleh kalau kita sesuai nominal juga nggak apa-apa. 50.000 saya sedekahin, ya Allah, mudah-mudahan orang yang saya hutangnya ridho, gitu. Niat Allah yang maha tahu, gitu apa yang ada di dalam hati kita. Ada lagi? Saya mau tanya ya. Tidur. Ya, pakai selimut aja. Sarung, selimut. Sekedar nutupin aja. Kita lagi baca-baca, lagi mikir jangan juga yang seksi banget. Kalau di bawah lutut sih masih aman. Dasarnya turunin aja, gitu ya. Kalau emang pakai bajunya emang pendek banget, misalkan ya tutupin aja dulu pakai selimut kah, pakai sarung kah, pakai apa, gitu.
Kenapa yang ada di bawah? Saya praktek lebih dulu gitu ya. Iya. Halangan nggak boleh. Iya. Berarti berlaku untuk senior stasiun saja yang masih sedang mereka pun Iya. Iya. Jadi ketika dia sekedar baca Fatihahnya tapi dia nggak baca. Jadi kalau orang lagi halangan dia nggak boleh baca Yasin. Makanya kalau lagi halangan ustazanya mimpin, pasti ustazanya nggak baca Yasin. Dikasih siapa gitu baca Yasin. Tahlil boleh nggak? Boleh. Boleh. Tahlil boleh. Tapi dibaca yang Al-Fatihah Fatihah. Dia nggak baca karena nggak nyampe. Fatihahnya boleh sebetulnya Al-Fatihah Pas baca Al-Fatihahnya nggak atau boleh. ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu Akbar. Itu. Ada lagi? Iya boleh. Misalnya kalau ngajarin anak baca Iqra boleh nggak? Ngajarin baca Iqra boleh, nggak apa-apa. Nggak punya wudu nggak apa-apa kata Iqra. Tapi kalau Quran kalau bisa ada wudu. Tapi nggak wudu pun nggak apa-apa kalau Qurannya terjemah. Kalau Qurannya terjemah kan bisa pegang dari satu. Kalau Iqra aman-aman aja boleh. Kenapa? laki-laki saja. Kemarin saya sholat di masjid pas pulang dari kerja, saya ngeliat orang sholat, di situ ada mukena, ya, tapi dia nggak pakai mukena, tapi bajunya ketat, tapi tangan dan kaki tertutup saja. Ya. Itu bagaimana ya? Saya sampai kaget. Bajunya ketat atas bawah atau gamis? Kaos sama celana panjang kayak legging. Iya. Iya, saya bingung sama dia. Iya, Kan di iya. situ ada mukena, gitu. Kalau yang pinjam mukena kita, gitu. Itulah orang-orang yang akhir zaman. Akhir. Jadi lekuk tubuhnya jelas terlihat. Iya. Jangankan soal orang dia warawiri kelihatan laki-laki juga orang yang berbentuk tepat pakai baju itu kalau kita sampai terlihat bentuk tubuhnya, lekuk tubuhnya terhitungnya kayak nggak pakai kelihatan bentuknya kelihatan sampai depannya semuanya kelihatan sama aja ini. Kalau sholat gimana ya? Kalau sebenarnya pakai mukena hukumnya nggak wajib kalau dia menutup aurat, tapi menutup auratnya dengan adab. Ya, kayak saya nih jarang kadang kalau kemana-mana pakai mukena. Kalau abaya saya memungkinkan, ini abaya saya tidak memungkinkan karena suka naik-naik. Tapi kalau abaya saya panjang gini dan ininya nggak terlalu besar atau besar, saya kasih ini manset. Saya selalu bawa manset, ya pakai manset. Terus saya pakai kerudungan gini, ya. Terus kadang saya pakai ini sadar di atas ini. Udah saya selalu gini pakai kos kaki, aman nggak? Aman nggak gini? Aman. Ya, udah. Tapi ini cerita lain lagi, ya. Jadi sholat pakai baju kita sendiri itu boleh-boleh aja kalau kita yakin tidak najis, kan gitu. Tapi ini pakai kaos tetap pakai celana legging, ya walaupun kakinya tertutup. Ya wallahu a'lam apakah diterima sama Allah apa enggak. Dia menutup aurat menutup sih, ya kalau ditanya menutup aurat nggak menutup. Apakah dia berbayang bajunya? Enggak, misalkan menutup. Iya, tapi bukan badannya kelihatan. tubuhnya, gitu ya. Apakah itu sah apa enggak? Wallahu a'lam. Ya, dia intinya berarti sholat kurang dengan adabnya, ya tidak beradab gitu, ya harusnya kan nggak seperti itu. Ya, tapi apakah sah ya? Nggak bisa ngomongin sah atau tidaknya seorang kuliah. Tapi sebaiknya kalau kita lihat kayak orang kayak gitu ya, mungkin lah ada kena mungkin ya dia ada orang jorokan, kan nggak mau, terlalu was-was dan lain-lain. Jadi dia nggak mau minjem dan lain-lain. Ya sudah. Ya, tapi kita hanya mengingatkan ini mbak ada mau kenal dan segala macam boleh gitu. Kalau dia nggak mau itu urusan dia sama Allah. Ada lagi yang mau tanya? Nah ini masuk nggak kemarin? Pas bahas sholat witir nggak masuk. Ya. Jadi kemarin kita bahas sholat witir. Kalau emang habis sholat tahajud kemudian sholat witir. Ya, habis sholat tahajud, kemudian sholat witir itu ganjil. Ya, kalau udah ngerjain habis isya ngerjain satu habis isya berarti nanti malam tambahin dua jadi tiga. Tapi ceritanya Ustazah habis sholat tahajud, mau witir sholat ada subuh. Gimana witirnya? Ya udah nggak usah witir, nggak apa-apa, karena witir sunnah. Karena udah keburu jadi nggak bisa. Jelas? Paham? Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ilmunya manfaat. Amin. Bulan Ramadan kita semakin bagus. Amin. Akhlaknya semakin dekat dengan Nabi Muhammad
makasih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.